ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله ثم كنت واتبعي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang masih begitu besar, begitu banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, baik nikmat yang kita pinta maupun yang tidak kita pinta. Dengan maha pengasih dan penyayang Allah, Allah masih cukupkan rezeki kita, nikmat kita sampai dengan hari ini. Tidak lupa salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat-umatnya yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya hingga datangnya yaumil akhir kelak. Wasiat yang tidak henti-hentinya senantiasa disampaikan oleh para khatib, termasuk saya pribadi, mengingatkan kepada diri pribadi saya dan jamaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan dengan upaya sekuat tenaga untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah yang dirahmati Allah, Islam memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk melaksanakan sejumlah ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Dan tentunya kita semua sudah sama-sama paham, sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama meyakini bahwa tujuan penciptaan kita di dunia ini, hadirnya kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mentauhidkan Allah, hanya untuk mengesahkan Allah dengan cara beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu ayat yang sudah sering kita dengar, bahkan sebagian dari kita sudah hafal dengan ayat ini. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepadaku. Oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah, sudah semestinya kita senantiasa melakukan ibadah kepada Allah. Sudah seharusnya kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk menjalankan perintah Allah. Artinya, jika kita yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah, maka harus ada upaya
untuk memaksa diri kita untuk memenuhi perintah tersebut. Harus ada ikhtiar agar kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah dalam kondisi apapun, dimanapun, dan situasi apapun. Ketika kita diperintahkan oleh pimpinan kita tempat bekerja, oleh atasan kita, oleh bos kita, oleh tempat kita bekerja, kantor kita, sudah pasti kita berupaya untuk melaksanakan perintah tersebut segala macam apapun bentuknya. Padahal jemaah dirahmati Allah, pimpinan kita, tempat kita bekerja hanya memberikan kita upah sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya bagi kita semua, yang telah memberikan kita rezeki dan nikmat yang begitu tak terhingga. Bahkan Allah berikan kita kesempatan, silakan menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tidak ada satupun yang sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Tidak ada satupun alat secanggih apapun yang mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Jemaah dirahmati Allah, dalam memulai ibadah awalnya memang berat, awalnya memang agak berat. Oleh karenanya ibadah itu harus dipaksakan. Jika tidak, kapan lagi akan membiasakan beribadah dan beramal soleh? Kalau kita tidak memaksakan diri, misalnya kita tidak memaksakan diri kita untuk sholat berjamaah, kita tidak memaksakan diri kita untuk puasa, kita tidak memaksakan diri kita untuk ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran, mendatangi majelis ilmu, maka jemaah dirahmati Allah, semua itu tidak mungkin bisa kita lakukan dengan istiqomah. Karena musuh yang nyata bagi kita, syaitan laknatullah alaihi, selalu menghambat kaum muslimin dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, wahai Rabb, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, menghalang-halangi hamba-Mu dari jalan engkau yang lurus. Kemudian thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-A'raf ayat 17. Ma'asyiral muslimin jamaah dirahmati Allah, kita lihat sejenak, kita renungi bagaimana karakteristik para sahabat, ciri khas para sahabat yang sangat yakin dengan janji Allah, sehingga selalu memaksa dan meluangkan waktu di berbagai kesempatan untuk beribadah dan beramal soleh. Mereka berupaya dengan sekuat tenaga mereka agar senantiasa bisa beribadah dan beramal soleh, walaupun dalam segala keterbatasan, walaupun dalam segala kekurangan. Kita lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang tidak memiliki penglihatan, seorang sahabat yang buta, yang harus berjalan berpuluh-puluh kilometer untuk mendatangi masjidnya Allah. Lalu sahabat Abdullah bin Maktum meminta keringanan oleh Rasulullah untuk tidak melakukan ibadah salat ke masjid. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah? Selama engkau masih mendengar panggilan azan, maka datangi tempat tersebut. Lalu kita lihat sahabat Amr bin Jamuh, seorang sahabat yang tua dan kakinya pincang, yang ingin berperang ke medan perang Uhud, meminta izin kepada Rasulullah SAW.
yang sangat rindu dengan kematian syahid. Lalu Rasulullah kabulkan dan gugur dalam medan peperangan Uhud. Ada kisah yang sangat menarik. Para sahabat yang tergabung dalam pasukan Uhud, setelah selesai peperangan Uhud, baru kembalinya mereka dari rumah, sedang beristirahat, sedang mengobati luka-lukanya. Karena seluruh pasukan muslimin pada saat itu semuanya mengalami kelukaan. Minimal 7 luka yang ada di tubuh mereka. Saat mereka sedang melukai, mengobati luka-lukanya, kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah untuk mengejar kaum Quraisy. Maka Rasulullah menyeru kepada seluruh sahabat yang tergabung dalam perang Uhud untuk mengejar kaum Quraisy. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Sami'na wa ata'na. Mereka dengan sekuat tenaga, dengan luka-luka yang ada di tubuhnya, menghadiri seruan Rasulullah SAW untuk mengejar kaum Quraisy. Ada 2 orang kakak beradik yang lukanya sangat parah, kakinya tidak bisa berjalan. Lalu yang mereka lakukan saling melompat, saling menyeret kaki mereka untuk memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Itulah karakteristik para sahabat, yang dimana mereka memaksakan untuk bisa beribadah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebagian kita berdalih bahwa ibadah itu tidak bisa dipaksakan, bahwa takwa itu semampu kita. Memang benar jamaah dirahmati Allah. Allah katakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Namun pertanyaannya jamaah, kemampuan yang seperti apa yang sudah kita kerahkan untuk bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah? Allah berikan kita kesempurnaan fisik, Allah berikan kita fasilitas untuk bisa sampai kepada tempat ibadah, untuk bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, tanpa gangguan apapun. Kita masih mencari-cari alasan. Kadang-kadang alasan yang sepele menjadikan dalih bahwa saya tidak mampu melakukan ibadah tersebut. Alasan yang remeh-temeh menjadikan alasan untuk kita tidak mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, iblis hanya 1 kali tidak taat kepada perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam alaihissalam hanya 1 kali melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keduanya Allah turunkan dari surga, tempat yang begitu nyaman, tempat yang begitu nikmat, yang dirindukan oleh seluruh makhluknya Allah. Mereka dikeluarkan karena 1 kesalahan. Bayangkan jamaah rahmat Allah, berapa kali kesalahan kita, berapa kali larangan-larangan Allah yang kita langgar, berapa kali perintah-perintah Allah yang kita tidak taati. Allah panggil kita di waktu subuh, kita masih belum datang. Di waktu zuhur kita masih belum datang. Asar, isya, maghrib kita masih belum datang. Tapi Allah lagi-lagi masih menunggu kita sampai nyawa kita di kerongkongan. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, gunakan sisa hidup ini untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebelum kita menyesal dan ingin taat, tapi kesempatan untuk taat sudah tiada arti, kesempatan untuk taat sudah tidak ada lagi, dan kesempatan untuk taat sudah berhenti. Karena sesungguhnya Allah memerintahkan kita hanya taat di dunia ini. Allah perintahkan kita ibadah hanya di dunia ini. Maka keinginan untuk taat dan beribadah di akhirat tidak akan berguna lagi. Banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran penyesalan para penduduk akhirat yang mereka ingin dibangkitkan oleh Allah
ingin dihidupkan kembali, ingin di dunia kembali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, kalla bala, tidak, sekali-kali tidak. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Andai engkau melihat pelaku-pelaku maksiat di akhirat, mereka menundukkan wajah mereka, menundukkan kepala mereka, tertunduk di sisi Rabb mereka, dan mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan kami telah melihat, wahai Rabb kami telah mendengar. Lalu apa yang mereka katakan? Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia wahai Rabb, pasti kami akan mengerjakan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang benar-benar yakin dan percaya. As-Sajdah ayat 12. Inilah salah satu contoh jamaah rahmati Allah, penyesalan para penduduk akhirat yang dulunya mereka enggan dan tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka ingin dihidupkan kembali ke dunia hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk beramal soleh, hanya untuk bersujud, hanya untuk bersedekah. Mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami ke bumi, kembalikan kami ke dunia, niscaya kami akan melakukan amal soleh, amalan yang selama ini tidak kami lakukan di permukaan bumi ini. Quran surat Fatir ayat 37. Maka jadilah orang-orang yang yakin akan dihisab, karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin, semua yang Allah sampaikan ini pasti akan terjadi di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan semua ini kepada kita agar kemudian kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran, dan kita jadikan panduan agar kita mengisi umur kita di dunia ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah sebelum akhirnya kita menyesal di kemudian hari. Mari kita coba paksakan diri kita untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah, untuk mentaati seluruh perintah-perintah Allah. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Demikian sebagai khutbah yang pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.